Selamat pagi, Prof. Feby. Perkenalkan nama saya Saida Rani, NIM 23611011131, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Dan berikut adalah tugas aplikasi statistik. Nah, pada tugas kali ini yaitu membahas tentang praktika statistik bisnis, kasus angket atau SEM. Nah, untuk judul penelitiannya, pengaruh motivasi dan penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan dengan sanksi sebagai variabel intervening pada PT Pelita Pekanbaru. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru dengan sanksi sebagai variabel intervening mediasi. Untuk latar belakangnya, yaitu pengaruh motivasi dan penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan dengan sanksi sebagai variabel intervening pada PT Pelita Pekanbaru. Harus didukung dengan data. Buat pernyataan pertanyaan penelitian, mengapa kinerja karyawan PT Pelita Pekanbaru menurun? Langkah berikutnya yaitu cari teori atau penelitian terdahulu. Nah, untuk fenomena yang seharusnya, untuk bobot 4,20 sampai dengan 5 itu predikatnya sangat baik. Bobot 3,40 sampai 4,19 predikat baik. Bobot 2,60 sampai 3,39 predikat cukup baik. Bobot 1,80 sampai 2,59 predikat buruk. Dan bobot 1 sampai 1,79 predikat sangat buruk. Untuk di tahun 2018, total jumlah karyawan itu 76 dengan bobot 4,1 dan predikat baik. Mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebanyak 8 orang dan predikatnya itu 3,9 bobotnya itu 3,95 dengan predikat baik dan mengalami kenaikan di tahun 2020 sebanyak 5 orang menjadi 89 dengan bobot 3,94, predikatnya juga baik. Nah, untuk rumusan masalahnya, pertama, apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh penerapan disiplin terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru? Ketiga, apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT pada PT Pelita Pekanbaru? 4. Apakah terdapat pengaruh penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru? 5. Apakah terdapat pengaruh sanksi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru? 6. Apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan dengan sanksi sebagai variabel intervening? 7. Apakah terdapat pengaruh penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan dengan sanksi sebagai variabel intervening? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh motivasi terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Yang kedua, untuk menguji pengaruh penerapan disiplin terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Ketiga, untuk menguji pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. 4. Untuk menguji pengaruh penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. 5. Untuk menguji pengaruh sanksi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Manfaat dari penelitian ini yaitu terdapat 2 manfaat. Yang pertama, manfaat praktis untuk perusahaan dan kantor Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru. Untuk manfaat teoritisnya, yaitu pengembangan teori dan peneliti berikutnya. Nah, untuk hipotesisnya, yang pertama terdapat
Pengaruh positif motivasi terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Yang kedua, terdapat pengaruh positif penerapan disiplin terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Tiga, terdapat pengaruh positif motivasi terhadap kinerja pada karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Empat, terdapat pengaruh positif terhadap penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Lima, terdapat pengaruh positif sanksi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. 6. Terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru dengan sanksi sebagai variabel intervening. 7. Terdapat pengaruh penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru dengan sanksi sebagai variabel intervening. Model penelitiannya yaitu motivasi sebagai indikator X1 dan disiplin sebagai indikator X2. Nah, untuk Y2-nya itu kinerja karyawan. Kemudian untuk berikut adalah tampilan dari diagram PET. Dengan model penelitian, motivasi X1, disiplin X2, dan sanksi Y1, kinerja karyawan Y2. Berikut adalah diagram tampilan dari diagram PET-nya. Nah, untuk indikator dari operasionalisasi variabel, berikut adalah penampakan pernyataan dari operasionalisasi variabelnya. Terdapat indikator fisiologi, rasa aman, sosial, penghargaan, aktualisasi diri, tepat waktu, taat terhadap peraturan, tanggung jawab dalam bertugas, pemberian peringatan atau teguran, penugasan kembali, penurunan pangkat, dan pemberhentian. Kemudian efektif dan efisien, tanggung jawab, disiplin, dan inisiatif. Nah, berikut adalah tampilan dari profil responden berdasarkan penelitian yang sudah diekspor dari Excel dan SPSS. Berikut ini profil responden berdasarkan pendidikan. Kemudian yang kedua, profil responden berdasarkan generasi. Yang ketiga, profil responden berdasarkan masa kerja. Yang keempat, profil responden berdasarkan gender. Analisis deskriptif persepsi responden untuk kinerja karyawan. Nah, untuk rata-rata indikator efektif dan efisien itu memiliki nilai rata-rata 3,832 dan hasilnya baik. Untuk indikator tanggung jawab dengan rata-rata 3,860 dan hasilnya baik. Indikator disiplin rata-rata 3,5 dan indikatornya baik. Indikator pemberian. Nah, sedangkan untuk analisis deskriptif persepsi responden untuk penerapan sanksi itu, untuk rata-rata indikator pemberian peringatan atau teguran, rata-rata 4,025, hasilnya baik, rata-rata indikator penugasan kembali 3,255, hasilnya kurang baik, indikator penurunan pangkat 3,010, hasilnya kurang baik,
Dan rata-rata indikator pemberhentian di 2,970 hasilnya kurang baik. Sedangkan untuk analisis deskriptif persepsi responden untuk motivasi, rata-rata indikator fisiologi 3,505 hasilnya baik, rata-rata indikator rasa aman 3,810 hasilnya baik, rata-rata indikator sosial 3,475 hasilnya baik, rata-rata indikator penghargaan 3,730 hasilnya baik, dan rata-rata indikator aktualisasi diri 3,610 hasilnya baik. Untuk analisis deskriptif persepsi responden untuk disiplin, indikator tepat waktu di rata-rata 2,980 hasilnya kurang baik. Indikator taat pada peraturan dengan rata-rata 2,890 hasilnya kurang baik. Rata-rata indikator tanggung jawab dalam bertugas 3,837 hasilnya baik. Rata-rata variabel disiplin 3,236 hasilnya kurang baik. Berikut adalah tampilan keseluruhannya. SEM dengan AMOS. Nah, ini untuk uji normalitas, uji validitas dan reliabilitas. Model akhir, goodness of fit test. Nah, untuk hasil dari kesimpulan dari uji hipotesisnya ini, hipotesis H1 untuk variabel motivasi dan variabel sanksi itu hasilnya insignifikan. Kemudian untuk variabel disiplin dan sanksi itu hasilnya signifikan. Untuk variabel motivasi dan kinerja itu hasilnya insignifikan. Variabel disiplin dan kinerja hasilnya insignifikan, dan variabel sanksi dan kinerja hasilnya insignifikan. Kemudian untuk indirect effect, variabel motivasi dan kinerja hasilnya insignifikan, disiplin dan kinerja itu hasilnya insignifikan. Berikut adalah tampilan dari hasil uji hipotesis. Motivasi itu X1 dan sanksi Y1. Jadi H1 motivasi mempunyai pengaruh positif terhadap sanksi. Berikut adalah tampilan dari kurvanya. Ini merupakan hasil uji Sobel. Kemudian SEM dengan Smart PLS, model finalnya. Hasil uji hipotesis Smart PLS. Dan berikut adalah hasil uji hipotesis.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Terima kasih, Prof. Selamat pagi.